sekarang kita ayo atur nafasnya ya. Ambil nafasnya dari hidung. Pinggul lagi. Sekarang, karena kita sekarang sudah masuk ke segmen berikutnya, kita deklarasi untuk pencegahan stunting. Ini iya, aku tuh lari loh ke sini. Kan pakai sarung tangan, jangan khawatir ya. Pakai sarung tangan dulu, tangan kanan dan mencelupkan telapak tangan, nanti akan ditempel ke kain yang ada di belakang. Sarung tangannya mau dibawa pulang untuk kenang-kenangan boleh, tapi ngapain juga. Jadi nanti disimpan aja di sini. Oke? Nanti kalau silakan, ada beberapa warna yang dibawa oleh Putri Indonesia Inteligensia. Oh hebat ya, karena mereka tidak stunting. Maksimal pasti. Pencegahan stunting. Seluruh Indonesia, dimulai dari Jakarta, harus kompak semuanya supaya kita semua bisa menghasilkan generasi emas untuk Indonesia. Cegah stunting. PKK-mu, PKK-ku. Berikan cap tangannya. Ini saya kasih tahu ya, kata-katanya liriknya untuk lagu Cegah Stunting ya, tapi nggak usah aku nyanyiin ya, takutnya nanti Krisdayanti tersaingi. Raisa salah, Kade salah, aku kayak siapa, masa kayak Mas Anang? Nih, cegah stunting itu penting. Indonesia bebas stunting. Ayo kawan kita bersama dan pasti bisa. Yo, ayo, ayo. Oke. Cukupi kebutuhan ASI, pola asuh harus ASI, lengkapi imunisasi, perbaiki sanitasi. Oke, itu mantranya untuk mencegah stunting. Iya, itu harus diingat terus. ASI gitu. Nyanyi. Nanti aku terkenal banget loh. Nanti aku bikin single loh. Ibu pakai baju pink, cantik amat. Benar. Keren ibu, kayak lagi di Bali. Keren ya, keren semua loh kata bapak loh. Cegah stunting. Oke. Oh, sudah ada Ibu Susi. Oke. Tunggu di. Oke. Jangan ditarik. Pagi. Juga hadir bersama kita di sini para aktivis PKK DKI Jakarta. Nah, begitu satu disebut, yang berikutnya tanya nih. Out, siapa lagi? Mahasiswa. Semuanya saja. Alhamdulillah kita kumpul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, Jakarta menyambut baik dan mendukung kampanye nasional pencegahan stunting ini. Kita menyadari bahwa ini adalah masalah mendasar yang tidak boleh dibiarkan lewat tanpa diselesaikan. Ada banyak masalah di hadapan kita, tapi masalah stunting ini adalah salah satu masalah yang paling mendasar yang harus kita bereskan. Kita kalau melihat datanya, Bapak Ibu sekalian,
prevalensi stunting ini di perkotaan memang lebih rendah daripada di pedesaan. Di perkotaan itu 32%, di pedesaan sampai 42%. Tapi yang lebih mengkhawatirkan di Jakarta, meskipun di bawah rata-rata nasional, kita ini masih 27%. Angka ini kita harus kurangi. Harusnya di Jakarta tidak ada lagi anak yang stunting. Ibu-ibu komit ya, kita sama-sama perangi stunting. Siap? Sama-sama kita seriusi. Nanti akan ada program-program bersama dengan lintas kedinasan. Kita ingin memastikan bahwa intervensi gizi spesifik yang dilakukan di sini, juga intervensi gizi sensitif, itu bisa secara serius kita tuntaskan. Dan harapannya nanti stunting di Jakarta akan menurun. Tapi ini semua tergantung dari peran ibu bapak semuanya. Ibu-ibu di lapangan kita sering ketemu dengan kenyataan bahwa kadang-kadang kita merasa kita tinggal di perkotaan, makanannya juga sudah cukup, rasanya aman dari problem stunting. Ternyata tidak. Dalam kenyataannya kita harus lebih serius melihat makanan-makanan, asupan-asupan yang diberikan pada anak-anak kita, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Karena disitulah sebenarnya kuncinya. Jadi kita nanti akan pastikan program-program pemberian makanan tambahan, kemudian inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, dan berbagai macam kegiatan lainnya kita laksanakan sama-sama di Jakarta. Tapi kita harus kerjakannya sama-sama, pemerintah dan masyarakat. Jadi kita perlu kerjakan sama-sama. Insya Allah nanti di tahun-tahun yang akan datang kita akan lihat statistik lagi. Kalau hari ini di Jakarta, tahun-tahun terakhir ini ada 27%, insya Allah pertemuan berikutnya lagi, nanti kalau KSP bikin acara lagi, kita bisa kumpul di sini, dan saat itu kita bisa mengatakan bahwa Jakarta sudah bebas stunting. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita komit dan kita ingin memastikan bila rencana pemerintah untuk seluruh Indonesia itu diluncurkan, maka Jakarta harus menjadi tempat pertama, terutama di mana itu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Karena kalau di Jakarta saja tidak terlaksana, bagaimana bisa berharap di pelosok? Nggak bisa, di Jakarta sudah tidak boleh lagi. Dan ada kejadian-kejadian seperti ini. Saya sering sampaikan Pak dalam pertemuan-pertemuan musrembang perencanaan, di Jakarta ini sudah tidak seharusnya ada ibu melahirkan dan setelah melahirkan justru dikuburkan. Tidak boleh. Ibu itu melahirkan lalu izinkan dia pulang bersama bayinya. Tidak boleh di Jakarta ada ibu melahirkan lalu selesai tugasnya. Tidak. Dan kenyataannya di Jakarta masih ada seperti itu. Betul kan? Ini paling banyak di barat tuh kejadiannya. Utara paling banyak. Ini tantangan di kita. Di Jakarta ini kita harus melihat bukan saja yang tampak mata di orbit dekat kita. Karena kenyataan di Jakarta, ini ada Pak Bambang yang ngurusi TNP 2K, di kenyataan di kita yang namanya kemiskinan, ketimpangan, itu adalah masalah yang amat besar dan mendasar. Dan kita ingin secara serius membereskan itu. Pemprov juga berharap nanti pemerintah pusat mendukung, karena tanpa ada keseriusan kita membereskan ini akan sangat sulit sekali. Air di Jakarta Pak, 42% penduduk kita tidak punya akses pada air bersih. Tapi selama 12 tahun kita tidak pernah menambah pipa air di Jakarta. Pada 40% tidak punya akses air bersih. 51% penduduk Jakarta, kalau BPN, itu punya tanah. 49 lainnya, separuh penduduk Jakarta itu tidak punya tanah. Jadi bisa dibayangkan, lalu sekalian, masalah-masalah stunting ini satu dari sekian banyak deretan masalah ketimpangan. Jadi kita ingin dari pemerintah pusat juga mendapat dukungan, kita bereskan sama-sama semua faktor yang menyebabkan kemiskinan lintas generasi. Kemiskinan biarkan berhenti di satu generasi. Generasi berikutnya harus merasakan kesejahteraan dan kemajuan. Itu saja dari saya Ibu sekalian.
Sekali lagi kita mendukung dan insya Allah Jakarta akan menjadi salah satu yang terdepan. Di sini ada DKI juga, ada DIY, ada Banten. Kita sama-sama nanti menjadi tempat-tempat awal di mana program stunting ini sukses dan Jakarta, Indonesia menjadi negeri yang bebas stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies dan kami persilakan Ibu Ferry yang menambahkan. Ada yang mau disampaikan? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibu, juga Ibu Menteri. Ibu, kita ada di ujung terdepan dari gerakan stunting ini. Apalagi kita semua di sini mempunyai PKK dan juga PAUD. Apalagi Posyandu. Dengan membenahi Posyandu dan memastikan setiap meja yang ada di Posyandu dilewati dengan benar, terintegrasi dengan 10 program PKK, insya Allah stunting di Jakarta bisa hilang. Pesan untuk ibu-ibu di seluruh Jakarta, bagimu, apa Bu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan stimulasi anak kita. Ya. Jadi pastikan ketika hamil asupan gizinya cukup. Ketika anak lahir diberi ASI eksklusif berapa bulan? 6 bulan. Kemudian jangan lupa sampai 2 tahun ya, ditambah dengan makanan tambahan. Kemudian setiap bulan dibawa ke Posyandu, ditimbang. Kalau ada anak yang timbangannya keluarga, ya. Kalau anak ternyata ibunya tidak tahu cara mendidik anak, kemana Bu? Pokja berapa? Pokja 2. Kalau ternyata ibunya tidak tahu tentang gizi, kemana? Pokja 3. Pokja 4 bisa. Kalau dari makanannya ke Pokja 3, pengetahuannya di Pokja 4. Kalau ada ibu yang rumahnya nggak tata laksananya tidak rapi, Pokja 3. Jadi Posyandu harus terintegrasi dengan 10 program PKK. Insya Allah stunting hilang di Jakarta. Jadi ibu-ibu jangan lupa apa tadi? Apa itu? Indera anak kita harus distimulasi dengan diajak bermain, memberi dongeng, diajak lari, diajak main di luar, ya. Jadi nanti ibu-ibu sampaikan pesan ini ke seluruh ibu-ibu di DKI Jakarta. Jakarta bebas stunting. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.